Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini, admin akan menceritakan kisah yang dialami oleh seorang anak muda yang sedang merantau dari kota asalnya untuk melanjutkan studi kuliahnya di Yogyakarta. Di masa perantauannya, dia memilih untuk mengekos di daerah tersebut, yang jaraknya lumayan dekat dengan kampusnya. Kita sebut saja nama orang tersebut Rizky. Rizky ini memulai kuliah pada tahun 2017 dan dia mengekos seorang diri. Pada awal mula dia kos, tempat tersebut lumayan ramai penghuninya. Dan pada malam hari, kosan tersebut mendadak sepi, di mana katanya orang yang ngekos di sana pada keluar atau kerja. Pada saat itu, Rizky ini melihat kejadian aneh yang dialaminya. Pada pertama saat dia ngekos, dia menceritakan bahwa saat malam hari, Rizky tidak sengaja keliling di depan lorong kosnya yang dia tempatkan. Baik teman-teman, saya akan menceritakan desain kos yang ditempati oleh Rizky. Kos yang ditempati oleh Rizky ini pada saat itu bertingkat, dan kosan tersebut dikelilingi dengan lorong di dalamnya. Dan pada kos tersebut banyak adanya kamar, dan tidak terlalu ramai penghuninya. Kosan ini juga terdapat adanya balkon. Pada saat itu, di malam hari, si Rizky ini tidak sengaja keluar kamar dan keliling melihat suasana kos yang dia tempatkan. Dan hal yang tidak terduga pun terjadi. Rizky dikagetkan dengan kemunculan sesosok kakek-kakek yang menengok ke arah Rizky di seberang balkon. Tentu si Rizky dibuat terkejut, dan Rizky ini menanggapi hal tersebut dengan santai karena dia percaya kalau kosan itu ada penunggunya. Sosok kakek-kakek yang dilihat oleh Rizky tersebut tidak memakai baju, dan perawakannya kurus, kerempeng, dan pucat. Lalu sosok tersebut hilang begitu saja. Hal horor yang pernah Rizky alami tidak berhenti begitu saja. Banyak kejadian horor lagi yang dilihat olehnya. Ketika saat Rizky pulang dari makan di luar, Rizky sempat berpapasan dengan sahabat dari temannya dia. Dan temannya itu hanya senyum saja di hadapan Rizky dengan senyum seram. Rizky pun dibuat bingung, sampai-sampai Rizky menelpon temannya dan menanyakan sahabat dari temannya kalau sahabatnya itu sempat keluar dari kamar. Tapi teman Rizky ini bilang kalau sahabatnya ada di sampingnya. Pada saat itu Rizky mulai terlihat bingung, tapi Rizky ini tetap positif thinking dan menghadapinya dengan tenang. Selain itu, Rizky ini dapat gangguan lagi di kosannya tersebut. Gangguan tersebut terlihat pada gagang pintu di kamar Rizky. Pada saat itu, si Rizky lagi berada di kamarnya, dan dia pun merasakan hal aneh, dan sempat berpikir kalau yang memainkan gagang pintunya tersebut bukan manusia. Dengan keberaniannya, si Rizky ini membukakan pintu kamarnya, dan ternyata tidak ada orang, dan si Rizky ini tampak heran dibuatnya. Dia pun tidak menghiraukannya lagi. Selain itu, si Rizky juga mendapatkan kejadian horor lagi. Saat dia masih di kamar dengan keadaan tidur, lalu kejadian aneh pun terjadi. Gagang pintu kamar mandi Rizky tersebut bergerak dengan sendirinya, dan Rizky pun dibuat terkejut. Lalu si Rizky ini langsung membukakan pintu tersebut, dan tidak ada orang. Si Rizky pun dibuat lemas oleh kejadian tersebut. Lalu si Rizky ini tetap melanjutkan tidurnya. Hari demi hari pun berlalu. Si Rizky sudah menempuh perkuliahannya pada semester 3. Pada saat itu, si Rizky ini berada di dalam kamarnya pada malam hari, dan dia sedang kelaparan. Lalu si Rizky ini mencoba memesan makanan melalui ojol. Saat itu si Rizky pun menunggu. Kemudian datanglah si ojol ini dan dia menelpon Rizky. Lalu hal aneh pun lagi terjadi. Ojol tersebut mendadak balik dan meletakkan makanan yang dipesan Rizky di depan kosannya. Lalu si Rizky dibuat bingung olehnya, dan ojol tersebut meminta pembayaran melalui transfer, dan ojol tersebut cepat-cepat mematikan telepon. Si Rizky pun dengan sigap mengambil makanannya itu di bawah. Dan pada saat masuk kamar, ojol tersebut mengechat Rizky lagi dan meminta agar mentransfer uang pembelanjaannya itu. Lalu si Rizky pun bertanya kepada ojol mengenai ia balik cepat-cepat. Ojol tersebut menjawab kalau ada yang tertawa di atas kosannya tersebut. Oleh karena itu, ojol ini mendadak balik. Selain kejadian itu, Rizky juga sempat tidak sengaja memoto kamar temannya pada malam hari. Lalu hasil yang ia dapatkan pun tidak terduga. Ada sesosok hitam kecil yang mengintip di seberang balkon. Sosok tersebut bergerak dengan sendirinya.
Hal tersebut membuat Rizky takut, dan si Rizky ini hampir pindah kosan dibuatnya. Tetapi, si Rizky pun berpikir lagi, karena kosan tersebut murah, dan orang-orang di keliling kos tersebut ramah-ramah. Jadi Rizky menghilangkan niatnya untuk pindah kos, dan mengutamakan dirinya untuk bertahan pada kosan tersebut. Pada masa pandemi, sangat sering dialami oleh Rizky, termasuk temannya. Teman si Rizky ini tampak bingung dibuatnya, karena sering terlihat ada seseorang bolak-balik di depan kamarnya. Kamar temannya ini terletak di pojok. Saat temannya ini penasaran, ia membukakan pintu dan melihat ke arah luar kamar tersebut, dan kejadian horor pun terjadi. Teman Rizky ini melihat kepala nenek-nenek di seberang balkon, dan sosok tersebut senyum seram dengan lebar. Pada saat itulah teman Rizky ini langsung pindah kos. Selain itu, kejadian aneh pun terulang kembali. Pada saat masa skripsi, si Rizky janjian untuk mengerjakan skripsi bareng temannya. Lalu datanglah seorang teman Rizky ini ke kosnya. Dan sampai di kos, teman Rizky langsung membukakan pintu kosannya. Dan pada saat itu, si Rizky sedang BAB. Lalu temannya ini tidak melihat Rizky, dan dibukakanlah pintu kamar mandi oleh temannya. Tetapi dia tidak melihat Rizky, dan Rizky pun melihat temannya dengan wajah yang datar. Keadaan Rizky pada saat itu sedang melamun, tidak jelas. Sampai di sana, teman Rizky memutuskan untuk diam di kamar Rizky, dan Rizky pun sudah selesai buang air besar. Lalu dia membukakan pintu kamar mandinya, sehingga teman Rizky ini terkejut dibuatnya. Lalu teman Rizky ini tidak percaya, dan si Rizky ini pun menanyakan hal ini ke teman yang memang mempunyai kelebihan indera keenam. Kalau pada saat itu, si Rizky ini BAB di dimensi lain. Hari pun berlalu. Setiap harinya, si Rizky ini sering mendapatkan kejadian aneh lagi. Ketika si Rizky ini sedang main game, dan sambil video call dengan temannya, kejadian aneh pun terjadi. Saat si Rizky main game, dia tidak sengaja mengintip di jendela. Dan benar saja, si Rizky ini melihat ada 3 pocong yang berdiri di seberang balkon. Perawakan pocong ini wajahnya datar, dan sampai-sampai si Rizky dibuat takut dengan kejadian tersebut. Lalu si Rizky ini merasa takut dan ingin menginap di rumah temannya. Karena kejadian tersebut, si Rizky ini menginap sampai 4 hari. Lalu ketika dia balik ke kosannya, di badan Rizky pun lembam, berwarna biru, seperti ada yang memukul, tetapi tidak terasa sakit. Disitulah kesabaran dan iman Rizky diuji. Lalu dia masih tetap bertahan. Pernah juga teman si Rizky ini melihat langsung kejadian mistis di kosan tersebut. Pada saat teman Rizky ini datang ke kos, dia sempat pucat saat berada di depan kamar Rizky, karena temannya ini melihat nenek-nenek sedang berlambaikan tangannya di hadapannya. Sesampai di sanalah teman Rizky buru-buru pulang. Sesampai di sana, pengalaman mistis yang dirasakan Rizky ini pun tidak berhenti begitu saja. Saat Rizky sedang mengobrol dengan anak ibu kos, mereka pada bercerita tentang pengalaman mistis yang dialaminya. Lalu si Rizky pun dibuat penasaran oleh kejadian yang dialami oleh anak ibu kos tersebut. Anak ibu kos tersebut pernah melihat nenek di kosan tersebut. Lalu Rizky ini membantah dan ingin diperlihatkan wujud nenek tersebut. Setelah selesai mengobrol, si Rizky ini langsung balik ke kamarnya. Ternyata sosok nenek-nenek tersebut memperlihatkan dirinya ke hadapan Rizky. Si Rizky ini dibuat takut olehnya, dan sempat juga si Rizky ini video call lagi dengan teman-temannya. Lalu lampu belajar si Rizky ini bergerak dengan sendirinya, dan teman Rizky pun dibuat kaget olehnya. Semester akhir pun tiba. Saat masa menjelang sidang, si Rizky ini sempat ke kamar temannya untuk diajak makan. Sesampai di perjalanan, si Rizky ini melihat rambut di jalan lorong tersebut. Sampai-sampai si Rizky ini dibuat kaget olehnya. Dan akhir masa kos pun berlalu. Si Rizky ini sudah tidak kos lagi di tempat tersebut. Lalu dia sudah balik ke tempat tinggalnya. Sampai di sana, si Rizky ini masih tetap diganggu oleh makhluk gaib. Dan si Rizky ini pun tidak sendiri diganggu. Baik teman-teman, itulah cerita mistis kosan berhantu dari admin. Jika ada salah kata maupun penyebutan di video kali ini, admin mohon maaf. Dan terakhir, jika kalian suka video dari channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Sekian dan terima kasih.